Pemirsa, Pakistan muncul sebagai negara yang dipercaya oleh Amerika Serikat dan juga Iran untuk menjadi mediator di balik gencatan senjata yang dimulai sejak Selasa 7 April dan rencananya akan berlangsung selama 2 minggu ke depan. Sebetulnya tidak hanya gencatan senjata, tapi Pakistan juga meyakinkan Amerika Serikat dan Iran untuk bertemu di meja perundingan di Pakistan, Islamabad tepatnya. Nah, sejumlah media melaporkan bahwa negosiasi akan berlangsung pada hari Jumat ini. Namun sampai hari ini belum ada kami melihat berlangsungnya negosiasi tersebut. Gedung Putih juga sudah menyatakan bahwa perundingan Amerika Serikat dan Iran bakal dimulai Sabtu tanggal 11 April pagi waktu setempat. Jelang pertemuan, Pakistan memperketat pengamanan di seluruh kota dan juga menetapkan tanggal 9 dan 10 April sebagai hari libur. Pertanyaannya, apa sebetulnya leverage yang dimiliki oleh Pakistan sehingga bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik itu Amerika Serikat maupun Iran sebagai pihak mediator. Di sini, pemirsa, kami tampilkan peta geografis. Anda bisa melihat bagaimana posisi Pakistan yang berbatasan langsung dengan Iran secara geografis. Pakistan ini memiliki perbatasan sepanjang 560 mil atau 900 km di bagian barat daya Iran. Kemudian juga kalau kita lihat secara historis, Iran adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947. Kedua adalah Pakistan itu satu-satunya negara di kawasan yang memiliki hubungan diplomatik dan menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat maupun dengan Iran, namun tidak dengan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan pernah memuji Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, yaitu Jenderal Asim Munir, sebagai marsikal lapangan favoritnya. Nah, pemirsa, melalui Jenderal Asim Munir dan juga Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Amerika Serikat mengajukan 15 poin tuntutan, sementara Iran mengajukan 10 poin tuntutan agar perang bisa berakhir. Kami akan sampaikan kepada Anda sekali lagi apa saja sebetulnya 10 tuntutan poin yang diajukan oleh Iran kepada Amerika Serikat melalui Pakistan selaku mediator. Yang pertama adalah bagaimana Amerika Serikat harus menjamin non-agresi. Artinya tidak akan ada lagi agresi maupun serangan kepada Iran seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada tanggal 28 Februari 2026 lalu. Yang kedua adalah keberlanjutan kendali atau kontrol atas Selat Hormuz tetap berada di tangan Iran seperti yang selama ini terjadi. Status quo-nya tetap berlaku bahwa Iranlah yang memegang kendali lalu lintas siapa yang berhak masuk maupun keluar dari Selat Hormuz, termasuk memungut tarif dari Selat Hormuz. Kemudian yang ketiga adalah hak pengayaan nuklir Iran harus diterima. Poin nomor 3 ini adalah salah satu poin yang paling bersikeras diajukan oleh Iran, bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan enrichment atau pengayaan uranium atau nuklir Iran yang harus diterima oleh pihak Amerika Serikat. Sementara kita tahu di sisi lain Amerika Serikat justru sangat-sangat mempersoalkan masalah Iran yang diduga terus melakukan pengayaan sehingga batasnya itu mencapai level untuk melakukan atau membuat senjata nuklir. Kemudian yang keempat adalah penghapusan semua sanksi primer selama 47 tahun terakhir. Amerika Serikat, dunia memberlakukan embargo kepada Iran sehingga dari sisi ekonomi sangat berdampak kepada Iran, dan mengambil momentum ini Iran meminta agar semua sanksi primer maupun sekunder itu dihapus. Poin yang keenam adalah pembatalan semua resolusi Dewan Keamanan PBB. Kemudian yang ketujuh adalah pembatalan semua resolusi Dewan Gubernur IAEA. IAEA ini adalah Badan Tenaga Atom atau Energi Atom Internasional. Selanjutnya adalah pembayaran kompensasi kepada Iran atas seluruh kerusakan yang terjadi yang diakibatkan oleh agresi Amerika Serikat dan Zionis. Yang kesembilan adalah menarik pasukan tempur Amerika Serikat dari kawasan, jadi tidak hanya pasukan tempur yang katanya sudah berada di salah satu titik di wilayah Iran yang kita juga tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi yang pasti pasukan Amerika Serikat menyebar di sejumlah kawasan atau negara-negara teluk. Itu semua harus ditarik dari sana. Kemudian yang ke-10 adalah Iran meminta agar penghentian perang ini termasuk terhadap perang atau agresi yang sedang terjadi di Libanon yang dilakukan oleh Zionis Israel. Tentunya banyak yang mengatakan bahwa Iran mengajukan 10 poin tuntutan ini, pastinya mereka juga sudah tahu bahwa Amerika Serikat akan sulit untuk memenuhi semuanya. Tapi kita akan lihat bagaimana nanti apakah
akan terjadi kesepakatan di meja perundingan yang dimediasi oleh Pakistan atau justru perundingan akan bersifat alot bahkan deadlock. Tapi sebelum itu kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Di Islamabad, Pakistan, perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran akan segera digelar. Gencatan senjata 2 pekan kini diuji antara damai atau konflik yang akan kembali menyala. Ibu kota Pakistan, Islamabad, akan menjadi titik penentu masa depan konflik global. Disinilah Amerika Serikat dan Iran akan duduk dalam satu meja mencoba berunding setelah menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Namun pertanyaannya, apakah ini benar-benar langkah menuju perdamaian? Pandangan hati-hati datang dari analis politik sekaligus akademisi Universitas Teheran, Fuad Izadi, yang menilai situasi saat ini belum memberikan alasan untuk terlalu optimistis maupun pesimistis. Karena Iran saat ini berhadapan dengan 2 figur kunci, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu. Kedua sosok ini membuat situasi menjadi kompleks dan sulit diprediksi karena selalu melanggar perjanjian. We are dealing with Trump and Netanyahu, so you shouldn't be optimistic at all. Being pessimistic is also not good because Iran is interested in good faith negotiations. Iran is interested in reaching an agreement. So I'm somewhere in between. I'm not optimistic and I don't want to be pessimistic. Delegasi dari kedua negara telah bersiap dengan harapan besar, namun juga dibayangi ketidakpercayaan mendalam dan konflik yang belum sepenuhnya reda. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, akan memimpin tim negosiasi dalam perundingan dengan Iran dengan harapan tercapai solusi permanen untuk mengakhiri konflik. I can announce that the President is dispatching his negotiating team led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. Saat Amerika Serikat membuka ruang dialog dengan Iran, Zionis Israel masih terus melanjutkan operasi militernya di Lebanon yang secara jelas tercakup dalam kesepakatan gencatan senjata. Kondisi ini memperkuat dugaan Trump melakukan inisiatif sepihak soal diplomasi dengan Iran tanpa melibatkan Netanyahu. Ini kan inisiatif ingin gencatan senjata dari Trump. Sedangkan sekutunya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak pernah berbicara soal gencatan senjata, tidak pernah bicara ingin menghentikan perang. Jadi saya kira ya sudah bisa ditebak atau wajar saja Israel akhirnya bukan melanggar gencatan senjata, artinya Israel terus menyerang, membabi buta terhadap Lebanon. Meski dalam tuntutan Iran, agresi bukan hanya dihentikan di Iran, tapi juga dihentikan di Palestina, dihentikan di Hizbullah, dihentikan di Irak, dan juga di Yaman. Pertemuan di Islamabad bukan hanya soal hubungan Amerika Serikat dan Iran, melainkan juga keamanan jalur energi dunia, stabilitas Timur Tengah, hingga ketenangan pasar global. Kini mata dunia tertuju ke Islamabad. Akankah meja perundingan ini melahirkan perdamaian permanen? Ataukah gencatan senjata 2 pekan ini hanyalah jeda sementara dalam konflik panjang yang belum menemukan ujungnya? Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, perundingan Amerika Serikat dengan Iran yang dimediasi oleh Pakistan hari ini sedianya akan menentukan masa depan Timur Tengah. Namun hingga siang waktu Pakistan atau malam waktu Indonesia belum ada tanda-tanda perundingan berjalan. Lantas seberapa besar sebetulnya potensi perundingan ini berhasil? Sementara pada saat yang sama, Presiden Amerika Serikat sudah mengancam akan menyerang dengan kekuatan yang lebih besar jika kesepakatan dengan Iran tidak tercapai. Saya sudah bersama dengan analis politik luar negeri dan juga pertahanan, Bapak Pitan Daslani. Selamat malam, Pak Pitan. Selamat malam. Apa kabar, Pak Pitan? Baik, selalu. Pak Pitan, harusnya kita hari ini bisa menyaksikan ya pertemuan antara perwakilan dari Amerika Serikat dan juga Iran, tapi ternyata urung. Katanya hari ini, kemungkinan besok akan terjadi. Tapi menurut Anda, apakah masih ada faktor yang bisa membuat pertemuan antara kedua negara ini gagal? Begini, saya harus mulai dari titik startnya. Titik start daripada perundingan Amerika dengan Iran ini salah secara diplomasi. Karena apa? Karena konteksnya itu adalah membatasi senjata pengayaan nuklir Iran, pengayaan uranium Iran.
landasan hukumnya adalah pertemuan di Wina tanggal 14 Juli 2015 di zaman Presiden Obama. Jadi format diplomasi yang diciptakan waktu itu adalah pertemuan antara 5 negara anggota tetap PBB ditambah Jerman dan Uni Eropa bersama Iran merundingkan format seperti apa yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi format startnya itu adalah 5 negara anggota tetap PBB tambah Jerman dan Uni Eropa, bukan bilateral antara Amerika dengan Iran. Di situ salahnya. Kalau diteruskan format multilateral ini, maka perang ini tidak terjadi. Tapi kesalahannya adalah perundingan ini yang format multilateral ini tidak diteruskan, tapi dilakukan perundingan bilateral antara Amerika dan Iran. Itu sebabnya Amerika terus menekan Iran sampai mentok. Terakhir mereka berunding bolak-balik di Jenewa, tidak jadi di Oman, kemudian di Jenewa mentok, lalu terjadi perang. Jadi perang ini terjadi kenapa? Karena secara diplomasi format perundingannya salah. Seharusnya multilateral, tapi dibikin jadi bilateral. Kalau bilateral tidak akan ketemu ya? Tidak akan ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Itu yang pertama. Jadi terjadi kesalahan dalam proses diplomasi. Yang kedua, ditetapkannya Pakistan sebagai juru damai, ini aneh. Kenapa aneh? Karena ada 4 negara yang mensponsori, memprakarsai upaya perdamaian, yaitu Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Pakistan. Lalu Pakistan ditetapkan sebagai juru damai. Nah, untuk menjadi juru damai, itu posisi juru damai itu harus bisa diterima baik oleh semua pihak yang bertikai. Yang paling pas untuk menjadi juru damai itu bukan Pakistan, tapi Mesir. Karena Mesir bisa diterima oleh Israel, bisa diterima oleh Iran, bisa diterima oleh Amerika Serikat. Oh, harus bisa diterima oleh Harus bisa Israel diterima. juga ya? Iya, karena Israel kan terlibat langsung dalam perang. Kan dia yang ngebom Iran habis-habisan kan. Jadi seperti dulu waktu kita menjadi juru damai untuk Kamboja, posisi Indonesia diterima baik oleh semua negara yang bertikai. Nah, ketika Pakistan menjadi juru damai, itu jadi masalah. Kenapa? Karena dia tidak punya hubungan baik dengan hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, itu sebabnya Israel meneruskan pengeboman ke Lebanon. Gitu. Sebagai sabotase terhadap proses diplomasi yang sedang terjadi. Dan tampaknya Amerika Serikat juga tidak berkoordinasi dengan Israel ketika menerima proposal dari Pakistan. Begini, Pakistan ini adalah negara yang mengusulkan supaya Bagher Ghalibaf, ketua parlemen Iran, dan beliau adalah mantan komandan Garda Revolusi, dan Menteri Luar Negeri Iran jangan dibunuh. Pakistan yang mengusulkannya, karena yang lain kan pada dihabisin semua itu. Atas usul Pakistan ini, maka Amerika Serikat menerima 2 orang ini, yaitu ketua parlemen Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi akan datang untuk menghadiri pertemuan di Islamabad. Jadi sebelum pertemuan ini dimulai besok pagi pun sudah bisa diprediksi bahwa ini Amerika akan habis-habisan tekan. Kenapa? Karena ketika sebelum pesawatnya J.D. Vance itu mendarat, Menteri Pertahanan Pakistan membuat blunder. Blundernya apa? Dia umumkan di sosial media bahwa seharusnya Amerika Serikat mengusir keluar semua orang Yahudi keturunan Eropa. Nah, yang dia maksudkan adalah Perdana Menteri Netanyahu. Karena Netanyahu ini ayahnya itu adalah Benzion Mileikowski, asli orang Polandia yang berdarah Yahudi. Ibunya adalah Tsela Segal, itu dari Lituania. Jadi ketika Menteri Pertahanan Pakistan katakan seharusnya mereka diusir keluar dan dibuang ke dalam api neraka, tersinggung ini Israel dengan Amerika ini. Loh, Anda mau jadi juru damai, seharusnya menenangkan situasi, bukan membakar itu. Nah, marah Amerika, marah, Israel marah, lalu dia cepat-cepat turunkan berita, dicabut gitu. Nah, jadi dia, Pakistan ini tidak punya pengalaman menjadi juru damai. Selama ini dia dengan India masih bertikai. Jadi tiba-tiba dia ditunjuk dari juru damai, ini orang bisa berandai-andai, apakah memang by design seperti itu, supaya tidak terjadi perdamaian nantinya. Begitu. Makanya yang ditunjuk oleh Pakistan. Begitu, tapi Pak, menurut Anda Pakistan ini ditunjuk atau menawarkan diri, mengajukan diri? Pakistan ini memang sejak awal, dia yang menjadi terminal untuk menerima permintaan dari Amerika dan
Iran, lalu menghubungkan. Jadi seperti apa ya? Atas inisiatifnya diri sendiri? Atas inisiatif sendiri. Atau ada negara lain yang juga ikut mempengaruhi Bukan, Pakistan? dia yang merasa diri paling pas untuk melakukan. Seharusnya Mesir. Makanya saya katakan, bisa jadi ini by design. Dibikin sebikin rupa sehingga Pakistan yang ditunjuk, ya supaya apa? Seharusnya kalau Mesir yang ditunjuk kan lain ceritanya, karena Mesir bisa dengan semua negara ini berbaik gitu loh. Jadi ketika Pakistan ditunjuk, maka hasilnya sudah bisa kita tebak. Apalagi secara sengaja Menteri Pertahanannya membuat pernyataan yang blunder seperti itu, membuat Israel marah, Amerika marah. Makanya begitu gencatan senjata diumumkan, Israel langsung mengebom Lebanon. Oke, sebelum kita berbicara soal hasilnya nih Pak Pitan, pertama dulu kan pertemuan itu harus terjadi terlebih dahulu. Tapi sekarang kalau melihat Israel yang terus mengebom Lebanon dan itu menjadi, sebetulnya itu adalah salah satu poin tuntutan yang dimasukkan oleh Iran kepada Amerika Serikat. Menurut Anda apakah masih ada kemungkinan pertemuan besok atau entah kapan ya berpotensi gagal atau tidak pertemuan itu? Potensinya selalu ada gagal pertemuan ini. Karena meskipun terjadi pertemuan ini, hasilnya bisa kita pastikan tidak akan mencapai titik temu. Kenapa? Karena 15 permintaan Amerika dan 10 permintaan Iran itu bertolak belakang. Bertolak belakang. Jadi tidak akan bisa dicari titik temu. Nah, lebih celaka lagi seperti saya katakan tadi di awal, ini terjadi seharusnya Dewan Keamanan PBB turun tangan dong. Karena apa? Karena perjanjian kesepakatan 14 Juni 2015 JCPOA itu di-endorse oleh resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2231. Itulah dasar hukumnya untuk melanjutkan perundingan. Jadi formatnya seharusnya multilateral, tapi dibikin bilateral, makanya terjadi perang. Jadi orang bisa berpikir ini mungkin by design dibuat seperti ini, supaya Iran akan terus ditekan supaya dihabisin program nuklirnya. Sekarang permintaan Trump adalah apa? Trump minta supaya 440,8 kilogram uranium yang diperkaya pada tingkat 60% itu ditransfer ke International Atomic Energy Agency, ke sana. Dan permintaan Trump adalah supaya Iran jangan pernah menciptakan senjata nuklir, jangan pernah melanjutkan program pengayaan nuklir. Nah, setelah dia keluarkan itu 7 April kemarin, ya, jadi 5 April dia keluarkan ultimatum jam 8 Eastern Standard Time untuk 7 April. Kemudian 7 April pagi itu Trump kembali menulis di Truth Socialnya mengatakan bahwa Iran harus menerima semua tuntutan ini. Kalau tidak, maka bahasanya adalah semua peradaban akan dihapus. Ya. Nah, pesan semua peradaban akan dihapus itu dimengerti di Iran bahwa Amerika akan pakai senjata nuklir. Ya. Nah, itu yang membuat kacau ini, urusan ini. Sehingga apa? Sehingga sekarang ini yang akan terjadi, kalaupun terjadi pertemuan besok pagi, yang akan terjadi adalah Amerika akan menekan habis-habisan supaya semua dari 15 tuntutan itu harus dipenuhi oleh Iran. Sementara Irannya? Kenapa? Sementara Irannya juga? Nah, Iran masih punya kartu as. Nah, ini yang saya akan buka. Kalau Iran ditekan habis-habisan, Amerika tekan habis-habisan untuk mengikuti ini, maka Iran mau tidak mau harus memperpanjang proses perundingan ini. Jadi menarik proses perundingan panjang supaya jangan menyepakati satu format baku seperti itu. Tapi dia punya kartu as. Kalau Hormuz ditutup, itu hanya mengganggu 20% trafik minyak yang lewat situ. Tapi kalau dia tutup Bab el-Mandeb di Laut Merah, itu jauh lebih berbahaya daripada Hormuz ditutup. Karena kalau Bab el-Mandeb Strait itu ditutup, maka terusan Suez akan mati. Tidak akan bisa kapal lewat situ, tidak akan bisa. Padahal selat itu menghubungkan Laut Merah dengan Samudra India. Jadi kalau ditutup itu nanti sebagai upaya dia terakhir misalnya apabila dia ditekan di Hormuz, kalau itu dia tutup, maka yang akan terjadi adalah semua jalur perdagangan Eropa dan Asia akan terhenti. Lumpuh. Jadi kapal dari Asia ke Eropa ataupun sebaliknya harus muter lewat Afrika, lalu masuk lewat Selat Malaka, baru pergi Laut Cina Selatan, pergi ke Asia. Itu tidak mungkin terjadi. Itu sebabnya saya jadi mikir, kenapa orang jadi kasih nama Bab el-Mandeb? Bab el-Mandeb itu artinya Gate of Tears, gerbang air mata. jadi kalau dia buka, dia tutup itu gerbang air mata, seluruh dunia akan menangis.
Tapi Pak Pitan, apakah Iran memang punya otoritas ya untuk menutup Bab el-Mandab tadi? Nah, karena di situ ada Houthi kan? Ada Houthi yang memang proksinya dari Houthi yang Iran. akan menutup itu, Aha. gitu. Jadi dia bisa tutup. Nah, kalau Selat Hormuz sendiri itu kan poin yang paling krusial itu antara ujungnya Uni Arab Emirat dengan dataran Iran. Itu selatnya cuma 33 kilometer lebarnya. Nah, kalau selebihnya ya, Oman itu dia berbagi laut itu dengan Oman. Nah, cuma ya, kalau kita pakai ukuran daripada UNCLOS 82, Perjanjian Hukum Laut Internasional, itu kan yang menjadi milik Iran itu, kedaulatan Iran itu hanya 12 km dari garis pantainya. Oke. Jadi 12 km dari garis pantai dan 12 km dari garis pantai Oman. Di tengahnya itu adalah median lainnya. Nah, tetapi kan tidak ada kapal yang berani lewat situ. Kenapa? Karena kan kapal yang jalan kan dia nggak tahu nih. Meskipun dia lewat wilayah Oman, kalau tiba-tiba kena serangan kan habis juga dia. Jadi memang takut, apalagi tidak ada perusahaan asuransi yang berani menjamin kan lewat situ. Jadi tidak akan berani kapal lewat situ. Makanya mau tidak mau ini akan dicapai, kalau Hormuz ini akan dicarikan format yang tepat supaya selatnya tetap dibuka, menguntungkan semua orang, jangan pakai tol $2 juta per kapal, buka saja untuk semua orang. Tapi pakai kripto dan bagi yuan Iran, katanya, Pak. nah bagi Iran harus ada kompensasi terhadap kerusakan yang sudah terjadi, dan harus ada jaminan bahwa dia tidak akan diserang lagi oleh Amerika dan Israel. Itu yang Iran minta di atas semua tuntutannya. Iya, Pak Pitan. Tapi kalau dari 10 tuntutan itu kan memang berat kalau untuk dipenuhi semuanya, hampir tidak mungkin. Tapi bare minimum atau transaksi minimum yang paling bisa dipenuhi, titik tengahnya ada tidak, Pak? Tidak. Dari 10 itu? Tidak, karena dalam perundingan seperti begini, you take it or leave it, seperti itu. Tidak mungkin, karena untuk merumuskan satu poin itu kan melalui keputusan pemerintahnya masing-masing. Tidak bisa tiba-tiba saja juru rundingnya menyerah tanpa konsultasi dengan pemerintahnya. Tidak mungkin. Pak Pitan, Anda juga termasuk orang yang menduga bahwa memang 10 tuntutan itu dirancang oleh Iran untuk sengaja tidak dipenuhi oleh Amerika Serikat. Dia sudah tahu bahwa Amerika Serikat tidak mungkin memenuhi 10 tuntutan itu. Betul, karena begini, 10 Maret yang lalu itu Mojtaba Khamenei membuat pernyataan tertulis yang dibacakan oleh stasiun televisi Iran. Ya. Di pernyataan itu dia kemukakan 3 tuntutan dan 3 ultimatum. 3 tuntutan itu adalah satu, Amerika harus tarik pasukan, Amerika harus cabut sanksi, dan Amerika harus bayar ganti rugi $500 miliar. Dalam 10 tahun. Nah, itu kan ditolak. Tapi kalau dia katakan, Mojtaba katakan, kalau itu ditolak, maka dia keluarkan 3 ultimatum, gitu. 1, Hormuz dia tutup, gitu. 2, dia akan aktifkan perjanjian pertahanan Iran dengan Cina dan Iran dengan Rusia. Yang ketiga, dia akan keluarkan kekuatan nuklirnya. Dia katakan begitu. Nah, ini yang membuat Amerika pikir, berarti dia udah punya dong kekuatan nuklir, makanya dia berani gertak dengan itu. Nah, sekarang Trump membalas. Kalau tidak dibuka itu Hormuz, maka seluruh peradaban akan dihapus. Artinya dia pakai senjata nuklir, kan begitu. Itu yang dibaca di Iran. Makanya perundingan besok ini, kalau dikatakan untung-untung bisa terjadi perundingan, begitu. Karena sebelum masuk ke perundingan pun hasilnya sudah bisa ditebak. Apalagi ditunjuknya Pakistan sebagai chief negotiator itu memunculkan dugaan bahwa ini by design dibikin seperti begitu supaya tidak akan terjadi perdamaian yang permanen. Kalau by design supaya tidak terjadi perdamaian, jadi sebetulnya tujuan dari adanya gencatan senjata dan pertemuan negosiasi itu apa, Pak? Itu hanya masing-masing untuk baik time, ya, tarik nafas. Tarik nafas, karena ada di sini bukan saja kepentingan Amerika dan Iran dan Israel yang terlibat, ada kepentingan Cina dan Arab Saudi. Cina sudah komit untuk investasi $400 miliar di Iran, $400 billion di Iran. Arab Saudi sudah komit untuk investasi $600 miliar untuk memperkuat industri pertahanan Amerika, dan akan ditingkatkan menjadi $1 triliun investasi Arab Saudi di Amerika untuk selain memperkuat industri pertahanan Amerika juga untuk memperkuat sektor energi dan teknologi. Nah, jadi ada kepentingan Arab Saudi di situ. Itu sebabnya MBS katakan kalau Iran punya 1 senjata nuklir, saya juga harus punya 1 senjata nuklir untuk counterbalance, seperti itu. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa perundingan besok itu akan menghasilkan sesuatu yang mengarah kepada perdamaian yang langgeng. Itu tidak akan terjadi. Menurut Anda masih jauh sekali? Masih jauh sekali. Masih jauh sekali. Oke, Pak.
Katakanlah kalau misalnya ya perdamaian atau non-agresi itu tidak terjadi, lalu apakah kan Trump sudah mengancam lagi kalau misalnya kesepakatan dengan Iran tidak tercapai, maka dia akan kembali lagi ke ultimatum dia yang sebelumnya, yaitu menghancurkan Iran, bahkan menghapus tadi peradaban. Apakah itu betul, itu adalah ancaman yang benar-betul bisa dilaksanakan oleh Amerika Serikat, atau itu sebetulnya hanya bluffing, pepesan kosong, Pak? Ini menteri-menterinya juga nggak tahu. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Karena Trump itu ketika ditanya siapa yang bisa mempengaruhi Bapak Presiden, dia katakan hanya saya yang bisa mempengaruhi diri saya. Jadi menteri-menterinya juga tidak tahu apa yang dia akan lakukan. Tapi pernyataannya seperti begitu. Oke, Pak, karena sebelumnya ancaman untuk penghapusan civilization itu ditangkap oleh Iran sebagai rencana untuk menembakkan senjata nuklir kepada Iran, apakah itu berarti Iran akan sangat ngotot, justru akan semakin ngotot untuk mempertahankan poin ketiganya untuk bisa punya hak mengembangkan pengayaan uraniumnya? Begini, Justru itu akan semakin ngotot, Pak. Sebenarnya ini senjata makan tuan. Jadi Amerika adalah negara yang di bawah Presiden Dwight Eisenhower pada tahun 1957. Amerika juga yang membangun nuklirnya Iran pada tahun 1957 itu. Pada tahun 1967 sudah ada 20 reaktor nuklir Iran. Kemudian baru setelah revolusi Iran, baru Iran mulai mengimpor peralatan dari Pakistan dan Cina untuk melakukan pengayaan uranium. Tapi yang membangun nuklir Iran itu adalah Amerika pada sejak 1957. Jadi itulah yang saya bilang senjata makan tuan kan sekarang. Dia membangun waktu itu programnya waktu itu di bawah Presiden Dwight Eisenhower itu adalah Atom for Peace, gitu. Itu program namanya Atom for Peace. Tapi kemudian setelah terjadi revolusi, Atom for Peace ini berubah. Lalu tahun 1990-an itu Profesor Mohsen Fakhrizadeh memimpin program AMAT untuk melakukan pengayaan nuklir Iran dan membuat senjata nuklir. Itu rencananya seperti itu. Jadi tadinya mereka bersahabat, Amerika bantu, tapi kemudian setelah terjadi revolusi, ini menjadi ancaman bagi dia. Menjadi ancaman buat Amerika. Ancaman buat Amerika. Tapi sekarang Anda sepakat ya kalau misalnya Iran justru akan semakin ngotot untuk mengembangkan uranium dia? Oh iya, jadi begini, Iran ini dia punya hak untuk mengembangkan uranium. Tapi untuk dia kembangkan uranium, ketentuannya adalah dia harus keluar dari perjanjian NPT tahun 1968. Selama ini dia masih menjadi parti pada perjanjian NPT 1968. Itu sebabnya ketika dia melakukan pengayaan uranium, dia dimarahi. Dianggap melanggar perjanjian NPT itu ya? Nah, harusnya kalau dia mau seperti Korea Utara itu masuk pada 85 tapi keluar tahun 2003. Sehingga dia bebas mengembangkan. Nah, Iran masih terikat dengan itu. Jadi kalau dia mau mengembangkan uranium dan senjata nuklir, dia harus keluar dulu dari situ. Baik. Itu kuncinya. Pak Pitan, kita akan menantikan ya apakah pertemuan itu besok jadi atau tidak, dan seperti apa nanti keberlangsungan dari pertemuan tersebut. Apakah seperti dugaan Pak Pitan akan berlangsung alot bahkan deadlock ya. Terima kasih Pak Pitan sudah hadir di program Prime Time News hari ini. Dapat bersama kami masih akan kembali lagi dengan sejumlah informasi lain, di antaranya rakyat Amerika Serikat menanti perundingan damai di Islamabad karena menyangkut kehidupan mereka ke depannya.